Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan coba ngebahas tentang Evergrande yang minggu kemarin itu cukup banyak dibicarakan, karena ini harusnya dirasa cukup serius ya topiknya ya. Jadi memang ini jadi pembicaraan cukup hangat. Nah, saya buat video ini agar teman-teman semua mungkin ada yang belum paham tentang Evergrande itu apa dan berbahaya apa sih terhadap bursa kita. Nah, ini saya buat lebih singkat, lebih padat. Jadi harusnya teman-teman tinggal lihat ini tuh udah paham apa yang terjadi sebenarnya. Lebih mudah lah dimengerti gitu. Jadi langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi, kita akan coba bahas tentang apa itu Evergrande. Jadi Evergrande yang pertama kita harus tahu ya, Evergrande itu apa. Evergrande itu adalah salah satu perusahaan properti terbesar di Cina, yang bisa dibilang nomor 2 bahkan ya. Nah, dia juga termasuk Global 500, artinya Evergrande memang salah satu perusahaan besar di dunia gitu. Nah, Evergrande sendiri ini diperkirakan punya pekerja sampai 200.000 dan menyerap tenaga kerja di bidang properti kurang lebih 3,8 juta pekerja setiap tahun. Jadi memang besar banget ya. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat lini bisnisnya itu juga banyak ya, lini bisnis Evergrande, mulai dari panel surya, peternakan babi, bisnis kesehatan, susu formula dan segala macam gitu ya. Air mineral juga ada. Nah, itu adalah Evergrande, profil Evergrande. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah apa sih masalahnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi itu adalah Evergrande itu sekarang punya utang banyak banget dan potensi untuk gagal bayar gitu ya. Jadi utangnya itu diperkirakan mencapai 300 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4.260 triliun. Dan ini ada resiko gagal bayar. Dan juga kalau di rating oleh Fitch itu di downgrade ya, Evergrande itu jadi bondsnya sekitar ratingnya jadi CC aja gitu teman-teman ya. Jadi memang Evergrande ini bisa untuk terjadi default. Nah, sebelum itu saya akan ngomongin tentang analisa sebab akibatnya dulu. Apa sih yang menyebabkan kok bisa terjadi kayak gini? Dan kira-kira akibatnya itu apa ya? Akibatnya ini bukan akibat ke bursa kita ya, atau kita sebagai investor langsung, tapi akibat ke perekonomian gitu. Jadi yang pertama yang menyebabkan ini itu adalah bubble property. Kita harus tahu ya bahwa sebenarnya kalau menurut penulisan dari Benny Lin di 2019, memang 7 dari 10 kota ya yang paling mahal propertinya itu berada di Cina gitu ya. Ini fakta yang cukup unik lah. Nah, terus kita juga bisa lihat kalau kita pakai hitung-hitungan yang lebih masuk akal, itu adanya price to income ratio. Nah, ini biasanya normalnya ini 4 teman-teman ya. Jadi kalau bisa tuh jangan sampai di atas 4. Tapi kalau kita lihat di Beijing, rasionya ini sudah sampai di atas 20, 22,3 lebih tepatnya. Nah, ini artinya apa? Artinya orang kalau punya pendapatan 50.000 US dollar setahun, dia itu akan tinggal di rumah yang harganya sekitar 1,12 M. Kayak gitu. Jadi memang semahal itu ya, sebabel itu. Nah, kenapa kok kira-kira bisa bubble ini? Ya sebenarnya kalau kita lihat ya memang ya kita harus wajar ya, kalau memang namanya tanah itu harganya pasti akan naik terus ya, karena tanah itu sifatnya sangat terbatas. Dan juga kalau di Cina ini kan banyak transmigrasi ya, sehingga juga ya tanah-tanah di kota-kota besarnya itu akan terus makin mahal gitu. Cuma masalahnya hal ini bisa jadi sebabel ini itu juga karena dipercepat oleh adanya spekulan. Jadi orang di sana itu beli rumah bukan untuk ditempati, tapi untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Spekulasi ya. Jadi dia beli rumah meskipun dia sebenarnya udah punya rumah nih, tapi ya beli aja biar untuk investasi nanti dijual lebih mahal lagi. Nah, hal ini yang bisa mempercepat terjadinya bubble gitu teman-teman ya. Dan kita juga harus tahu ya, karena tingginya permintaan, termasuk dari spekulan-spekulan tadi, itu juga akhirnya Evergrande ini ngambil pinjaman yang cukup agresif ya. Untuk kita ketahui ya, sekarang kalau misalnya Evergrande ini, kita harus tahu ya, sudah punya project sekitar 1.300 project, lebih di 280 kota di Cina ya. Dan juga kita harus lihat di sini, ini ada gambar yang meskipun ini agak buram ya, ini juga kita bisa lihat pergerakan harga rumah, house price ya, per meter persegi
Ini kita bisa lihat dari 2012 ke 2016 ini udah gila banget. Kayak gitu. Jadi memang kondisinya tuh sebabel itu sebelum terjadi krisis di Evergrande ini ya. Gitu. Nah, kemudian kita harus tahu ya, ini sebenarnya awalnya itu normal-normal aja. Ini bisa terus terjadi karena gimana? Karena meskipun banyak utangnya itu tetap bisa dibayar asalkan tetap ada pembeli. Ya, dari profitnya itu nanti dibayarkan untuk utangnya. Kan normalnya seperti itu ya. Tapi masalahnya setelah negara api menyerang alias corona datang, terjadi perlambatan penjualan rumahnya. Akhirnya apa? Akhirnya ya kita sudah pasti bisa tebak ya. Karena kalau misalnya penjualan itu mengalami perlambatan, bunga pinjaman itu tidak melambat. Jadi ketika rumahnya mulai berkurang pembelian, itu pinjamannya tetap akan berjalan terus, sehingga untuk nutup gali lubang tutup lubang itu akan tersendat. Gitu. Nah, masalahnya ini diperparah karena ini adalah proyek konstruksi, yang dimana proyek konstruksi ini tidak semudah itu menghasilkan uang. Kalau misalnya mau kita misalnya dagang apa gitu ya, nah kita kan kalau misalnya nggak laku tinggal jual lagi untuk melunasi utangnya bisa ya. Tapi masalahnya kalau di properti ini, aset yang setengah jadi, gedung yang mangkrak itu susah dijual ya, gitu. Karena kenapa ya? Karena untuk nerusinnya ongkosnya mahal ya. Jadi apalagi pada saat corona itu harga material tinggi, terus tenaga kerja kurang. Nah, jadi kalau tenaga kerjanya kurang ya harganya jadi mahal kayak gitu. Jadi ini serba sulit memang ya. Itu adalah penyebabnya. Kenapa kok Evergrande sampai bisa hampir default kayak gini. Nah, sekarang akibatnya apa? Akibatnya sederhana teman-teman ya. Kalau kita amati lebih detail lagi, kita harus tahu ya bahwa Evergrande ini perusahaan besar dan pasti menyangkut banyak pihak. Yang pertama pasti justru adalah orang yang beli rumah dari Evergrande yang udah ngasih DP tapi rumahnya belum jadi. Itu pertama. Yang kedua juga pasti banyak perusahaan yang termasuk adalah perusahaan konstruksi, perusahaan desain segala macam yang terikat kontrak kerja dengan Evergrande. Yang ketiga itu adalah perusahaan finansial. Ya, jadi kita harus tahu ya bahwa ada banyak perusahaan yang ngasih pinjaman, ngasih dana investasi segala macam, itu banyak banget. Ini diperkirakan mencapai 171 domestic bank dan 121 others financial firm. Ya gitu, dan termasuk juga di dalamnya itu kita bisa lihat di sini juga ada Ashmore Group, BlackRock, ya ini yang besar-besar ya. BlackRock ini punya Ray Dalio, UBS, terus SBC itu juga ngasih pinjaman ke Evergrande. Nah, bayangkan kalau misalnya Evergrande nggak bisa bayar, pihak-pihak ini akan dirugikan semua yang saya sebutkan tadi. Gitu. Itu adalah yang pertama ya. Jadi kalau untuk investor yang ada di BlackRock misalnya ya, mungkin ya nggak akan terlalu signifikan sih sebenarnya, karena BlackRock kan juga ini kan portofolio yang tersebar kemana-mana ya, salah satunya di Evergrande, tapi pasti ada dampaknya ke perusahaan-perusahaan pemberi pinjaman tadi ya. Nah, terus kemudian efek dominonya juga besar ke industri properti tadi, seperti yang saya bilang tadi ya. Ini juga menyangkut perusahaan desain, perusahaan konstruksi yang mereka sendiri mungkin modalnya juga ngutang gitu ya. Jadi mereka ngutang juga, nunggu termin cair malah nggak cair-cair. Akhirnya ya ini akan menyangkut banyak pihak, ada efek dominonya gitu. Nah, juga ini bisa terjadi efek ke Indonesia, ke ekonomi Indonesia, apabila memang perekonomian di Cina ini kena seret gitu loh, gara-gara kasus Evergrande ini ya. Jadi kan memang menyangkut banyak orang ya. Mungkin kalau ada yang banyak dirumahkan, ekonomi melambat, nah itu bisa berdampak ke ekonomi Indonesia apabila ya impor Cina di Indonesia berkurang gitu. Dan kita harus tahu sebenarnya Cina itu adalah salah satu tujuan ekspor kita. Jadi kalau misalnya efeknya kencang banget, itu bisa ada efeknya ke Indonesia. Sebagai contoh nih ya, ini adalah ilustrasi sederhana yang ada di CNBC. Kita bisa tahu kalau penurunan 1% ekonomi Cina akan menyebabkan koreksi perekonomian kita itu turunnya 0,3%. Nah, dampaknya kurang lebih seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi itu adalah akibat yang terjadi. Nah, sebelum kita ngomongin dampaknya, sebenarnya kita punya gambaran solusinya itu bakal seperti apa. Yang pertama itu jelas adalah minta waktu tambahan untuk bayar hutangnya sampai proyeknya selesai. Jadi ada nunggu duit muter dulu, baru hutangnya dibayar.
Nah, itu adalah solusi yang pertama. Solusi yang kedua, dibiarin aja. Nah, ini sebenarnya nggak solusi sih, tapi itu ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau ini dibiarkan, ini efeknya bisa kemana-mana. Bisa keluar Cina ya, efeknya kira-kira gitu. Nah, yang ketiga, di bailout. Nah, di bailout ini sebenarnya juga bukan hal yang baik juga ya. Jadi sebenarnya ini mau bagaimanapun, itu hasilnya ada efek negatifnya. Tapi kita harus ketahui ya, semuanya itu masih bersifat spekulasi, belum ada yang pasti. Dan sebenarnya kalau kita ngomong dampaknya ke Indonesia, belum ada dampak yang sifatnya direct langsung untuk investor di Indonesia, gitu ya. Jadi nggak ada kaitannya secara langsung untuk bursa kita sebenarnya. Cuma yang patut diwaspadai itu adalah fear-nya. Jadi fear ini yang sebenarnya nular cepat banget dibandingkan efek ekonominya. Jadi kalau misalnya nanti ada sebagian pihak yang takut ini makin parah, terus kemudian di blow up media dan segala macam sampai ke Indonesia, nah ini bisa menjadi ketakutan yang tidak mendasar. Akhirnya terjadilah penurunan yang cukup signifikan. Gitu teman-teman ya. Nah ini yang harus diwaspadai justru adalah fear-nya. Kita harus melihat nih apakah masyarakat atau investor kita itu mulai notice dengan kasus ini atau tidak. Itu sebenarnya yang harus kita waspadai. Kalau misalnya memang ada fear, ya kalau sebagai investor kita justru malah harus buy the dip. Ya jadi kita harus tahu ya, seperti corona kemarin, semua penurunan itu sifatnya sementara. Jadi pasti ada naiknya lagi. Kalau kita bisa beli pada saat dip, itu kita adalah puncak keuntungan kita seperti itu ya. Jadi harusnya memang caranya memang mungkin terlihat klise, saya juga bolak-balik ngomong, tapi memang itu caranya. Justru ini adalah kesempatan. Kalau memang fear berhasil menguasai bursa kita, itu adalah kesempatan beli. Gitu. Nah, itu adalah mungkin sekilas tentang kesimpulan yang saya buat tentang Evergrande ini. Nah, itu semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Itu aja episode kali ini, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.